Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Kembali lagi kita bertemu di mata kuliah Literasi Informasi. Untuk pembahasan kali ini kita sudah mulai mencoba ya untuk mengenal apa itu literasi informasi. Oke. Materi ini dimulai dengan pertanyaan. Pertanyaannya adalah apa itu literasi informasi? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, maka kita bisa saja ya, cara menjawabnya adalah dengan mencoba untuk memahami isu-isu yang mengelilingi atau isu-isu yang terkait atau isu-isu yang punya hubungan ya dengan literasi informasi. Sebelum kita nantinya akan mengetahui dengan detail secara definitif ya apa itu literasi informasi. Nah, jika kita membahas tentang isu literasi informasi, maka isu yang pertama kali akan kita coba bahas atau kaitkan adalah information overload. Nah, apa itu information overload ya? Saya akan menjelaskannya dengan memberikan contoh ya. Jadi, saya jadi teringat ya di tahun lalu gitu ya. Di tahun lalu ketika saya membawakan materi mata kuliah ini untuk kelas kalian ya, saya mencoba untuk membawa mereka kepada kondisi di mana information overload ini memang sudah berada di tengah-tengah kita semua gitu ya. Jadi pada saat itu tahun 2020 awal ya, 2020 awal sebelum pandemi COVID-19 ini diumumkan secara resmi oleh pemerintah kita. COVID-19 ini pertama kali muncul dan diberitakan itu berada atau ada di negeri Cina ya, tepatnya di Wuhan. Nah, teman-teman mahasiswa mengetahui informasi itu kebanyakan melalui kanal berita ya, baik berita itu sifatnya berita online gitu ya, mungkin semacam Tribun gitu ya, atau Kompas atau Line ya, dan lain sebagainya. Atau berita itu datang dari berita media televisi seperti ya berita mungkin di TV One atau di kanal berita yang lainnya. Nah, tetapi kalau kita perhatikan ya, sumber berita atau kita bisa sebut lebih luas yaitu sumber informasi itu ternyata tidak hanya datang dari satu arah. Betul tidak, teman-teman? Artinya berita tentang Corona atau COVID-19 pada tahun 2000 awal itu tidak hanya datang melalui berita di televisi atau di kanal berita resmi ya, tapi juga datang dari media sosial ya. Nah, media sosial ini juga yang punya itu juga banyak. Mungkin ada media sosial dari berita itu sendiri, ada media sosial teman kita, ada media sosial dari institusi tertentu ya, dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu saya mencoba untuk menaruh semacam studi kasus gitu ya, bahwa kita seorang mahasiswa mendapatkan informasi tentang pandemi COVID-19 gitu ya, atau tentang virus baru lah. Pada saat itu belum diumumkan sebagai pandemi global gitu ya, virus baru nih gitu ya, yang perlu dikhawatirkan, yang ditakut-takutkan gitu ya.
Lalu sikap kita bagaimana ketika kita mendapatkan informasi itu dari banyak arah? Yang pertama dari kanal berita, yang kedua dari media sosial, yang ketiga dari teman kita atau orang yang kita kenal. Nah, pada saat itu saya memberikan contoh yang ketiga ini adalah jadi ada alumni Prodi Ilpus ya, itu yang memang sedang sekolah studi lanjut ya, magister di Wuhan sana gitu ya. Jadi ya dia mengabarkan bahwa kabar dia dan teman-temannya yang sesama mahasiswa perantauan ya dari Indonesia itu baik-baik saja dan sebagainya. Pada saat itu beritanya seperti itu. Nah, saya meminta respon dari para mahasiswa. Bagaimana mereka menyikapi dengan membanjirnya ya, atau dengan bukan hanya siraman tetapi semprotan gitu ya, semprotan informasi yang datang dari berbagai arah gitu ya. Jawabannya macam-macam, jawabannya beraneka ragam. Nah, sebenarnya apa yang sedang saya ceritakan tadi itu memang sedang terjadi di sekitar kita gitu ya. Nah, ini yang disebut information overload. Kemudian masuk isu tentang pandemi ini memang belum juga reda gitu ya. Ketika pemerintah ya secara resmi mengumumkan bahwa pandemi COVID-19 ini menjadi bencana nasional gitu ya. Nah, informasi berita ya baik itu simpang siur maupun fakta itu kemudian semakin tidak semakin mereda tetapi semakin merajalela gitu. Artinya informasi itu tidak datang hanya satu arah saja, mungkin dari pemerintah saja ya, tapi datang dari berbagai arah. Terlebih lagi ya kalau kita bicara tentang penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia ini, ya mungkin teman-teman bisa mengamati gitu ya bahwa banyak konflik, banyak isu yang ada di sana, banyak kepentingan yang berkecamuk gitu ya. Mungkin ada yang mengaitkan dengan isu politik, ada yang mengaitkan dengan isu ekonomi dan lain sebagainya. Nah, sampai pada ya saat sekarang ini 2021 di mana vaksin itu sudah ditemukan gitu ya, dan oleh beberapa ahli dinyatakan aman, dan kalau di Indonesia harus dinyatakan halal juga gitu ya. Ternyata semburan informasi itu tidak juga berhenti gitu ya. Muncul lagi informasi tentang bahwa vaksin itu nanti akan merubah kita jadi Titan gitu ya. Merubah kita jadi monster, merubah DNA dan sebagainya. Artinya banyak informasi-informasi yang simpang siur gitu ya. Ada yang bilang vaksin itu diambil dari barang atau dari sumber yang tidak halal dan sebagainya gitu. Nah, muncullah informasi-informasi yang simpang siur. Artinya apa? Artinya dari dulu sampai nanti di masa akan mendatang, kalau kita bicara tentang isu literasi informasi ya, memang akan tetap relevan dan pasti nanti akan dikaitkan dengan isu yang satu ini, yaitu information overload. Nah, dari apa yang tadi saya ceritakan dari awal sampai yang barusan saya ceritakan, ketika kita bicara tentang isu information overload, memang ada isu yang menyertainya gitu ya, yaitu isu hoax itu sendiri ya, hoax. Nah, terakhir ketika saya bicara tentang vaksin gitu ya, tentang vaksin saya juga menceritakan bahwa ada juga yang bicara bahwa vaksin itu bisa vaksin itu bisa berbahaya gitu ya bagi kesehatan. Vaksin itu menjadikan orang yang tadinya tidak sakit menjadi sakit dan lain sebagainya. Jadi banyak informasi-informasi yang simpang siur yang mungkin dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk membuat entah itu hoax
entah itu fake news atau entah itu disinformasi. Nah, ini adalah isu-isu yang sangat terkait ketika kita bicara tentang information literacy. Kalau kita mau lebih lanjut lagi bicara tentang isu hoax atau fake news dan disinformasi, ini banyak sekali teman-teman. Mungkin teman-teman sering mendapatinya di sosial media ya, di mana kadang-kadang memang entah itu gambar atau video itu adalah video yang nyata, yang pernah terjadi, gitu ya. Tapi terkadang video yang nyata yang pernah terjadi itu kemudian dipotong atau di re-upload gitu ya, kemudian dibuat di sedemikian rupa sehingga kemudian ditambahkan caption gitu ya, yang caption ini ya mungkin berbau provokatif, mungkin berbau pokoknya yang sebenarnya caption ini tidak menggambarkan hal yang seharusnya, yang sebenarnya ya, tidak menggambarkan hal yang sebenarnya, sehingga isi dari informasi itu sudah dibelokkan. Jadi isi dari fakta yang disampaikan itu sudah dibelokkan. Nah, ini yang disebut disinformasi. Atau mungkin teman-teman pernah sering gitu ya mendengar, atau kalau teman-teman lihat beberapa wawancara eksklusif gitu ya, yang mungkin membahas tentang isu yang cukup sensitif gitu ya, kadang ada timelinenya, ada detikan yang menjadi tanda air ya di layarnya gitu ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya biar nggak dipotong sama orang gitu ya, dipotong seenaknya, kemudian dia re-upload, kemudian dia framing gitu ya, dia bentuk informasi itu seakan-akan si tokoh ini, si orang ini berbicara tentang ini dan sebagainya. Jadi dia hanya memotong sebagian dari seluruh informasi yang harusnya disampaikan untuk tujuan tertentu tentunya ya. Entah itu untuk tujuan ekonomi, tujuan politik, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang memang terjadi di sekitar kita. Nah, karena adanya dua isu tadi, jadi information overload itu memang sudah tidak bisa kita hindari. Oh iya, tadi saya juga belum menjelaskan ya, kenapa kok kemudian bisa terjadi information overload? Ya, pastinya teman-teman juga sudah menyadari gitu bahwa gadget yang kalian pegang gitu ya, gadget yang kalian miliki ya, baik handphone ya, kemudian tablet mungkin, laptop gitu ya, itu adalah media yang paling dekat dengan kalian, di mana dengan media itu teman-teman bisa dengan mudah mengakses informasi. Di mana dengan media itu teman-teman juga bisa dengan mudah membuat informasi atau mereproduksi informasi. Sehingga setiap orang semua di dunia ini sekarang punya hak dan kesempatan ya yang sama. Punya hak mendapatkan informasi dengan mudah dan punya kesempatan dia menciptakan sebuah informasi dengan mudah melalui media sosialnya. Nah, itu kenapa kemudian terjadilah information overload. Nah, information overload ini kemudian mengakibatkan gitu ya, terjadinya fenomena sosial yang disebut hoax ini tadi. Karena mungkin seseorang menyebarkan berita punya kepentingan tertentu, ya, punya tujuan yang tidak baik, kurang baik gitu ya, sehingga dia membuat fake news atau hoax atau dia bikin disinformasi. Nah, karena memang fenomena itu ada di sekitar kita gitu ya, sehingga kemudian muncul juga teman-teman istilah yang menjadi counter gitu ya, istilah yang menjadi counter fenomena yang memang sedang terjadi saat ini ya. Istilah itu adalah digital literacy. Nah, jadi kalau kita bicara tentang digital literacy dan information literacy, kadang-kadang kita agak susah membedakannya.
Jadi kita bicara tentang information literacy dan digital literacy itu kadang-kadang kita agak susah membedakannya. Karena apa? Karena tadi saya menjelaskan tentang information overload. Kemudian saya kaitkan dengan isu hoax. Kemudian saya masuk ke digital literacy. Padahal nanti juga saya akan menjelaskan tentang information literacy, walaupun teman-teman di sini belum saya jelaskan tentang definisi literasi informasi itu apa, atau information literacy itu apa. Tapi saya sudah mencoba untuk masuk di digital literacy. Nah, jadi begini teman-teman. Memang ada beberapa literatur yang memberikan batasan atau memberikan definisi dan perbedaan antara digital literacy dan information literacy. Mungkin nanti ada, bukan mungkin ya, ada lagi nanti istilah tentang media literacy. Jadi ada information literacy, media literacy, ada digital literacy. Ya, ini tiga istilah ini saling kait ya, saling kuat kait ini. Jadi tiga istilah ini mungkin bisa ada di dalam sebuah fenomena sosial gitu ya. Nah, balik lagi tentang isu hoax ya, information overload dan hoax tadi, maka muncul istilah yang untuk mengcounter ya, bahwa orang itu harusnya ketika dia ya hidup di tengah gegap gempita informasi yang sangat luar biasa deras, mengalir dari mana saja, mengalir dari berbagai arah gitu ya, maka orang tersebut harus membekali dirinya dengan kompetensi digital literacy. Artinya dia harus paham gitu ya, sebenarnya aktivitas sosial di dunia virtual gitu ya, aktivitas sosial di dunia maya itu memiliki realitas yang di satu sisi sama, di satu sisi agak berbeda gitu. Artinya gini teman-teman, kalau kita mengambil sebuah istilah lawas gitu ya, terkait dengan internet gitu ya. Jadi di internet gitu ya, seorang kucing bisa mengaku sebagai singa. Bukan seorang ya, seekor ya. Seekor kucing bisa mengaku sebagai seekor singa. Maksudnya bagaimana? Maksudnya artinya dengan internet atau dengan media sosial lah gitu ya, kita bisa menjadi siapapun yang kita inginkan gitu ya. Artinya mungkin saya adalah seorang dosen ilmu perpustakaan, saya akan bikin akun dan di dalam akun itu saya selalu posting tentang isu tentang misalnya tentang COVID-19 dan lain sebagainya. Jadi mau berpura-pura sebagai seorang dokter bisa aja gitu ya, dengan saya membuat konten-konten yang mengarah ke sana gitu ya. Atau mungkin ada orang yang menggunakannya dengan tujuan yang tidak baik juga bisa juga gitu ya. Tapi mungkin tujuan saya tadi bisa saja kemudian menjadi tidak baik karena bisa ketika saya sebagai seorang dosen ilmu perpustakaan memiliki kompetensi atau pengetahuan tentang ilmu perpustakaan, tetapi saya membagikan informasi tentang coronavirus yang sebenarnya saya tidak menguasai gitu ya. Jadi saya hanya tahu dari mana, kemudian saya share dan sebagainya. Mungkin informasinya tidak terlalu bisa dipercaya, tetapi karena saya pengetahuannya tidak komprehensif sehingga ya saya asal share dan sebagainya. Ya itu juga bisa membahayakan orang lain juga. Artinya penting. Ya ini yang kemudian nanti apa ya, terdapat irisan yang agak kabur gitu ya, agak tidak jelas antara digital literacy dan information literacy. Tapi mudahnya adalah kalau kita bicara tentang digital literacy, memang digital literacy ini sebuah kompetensi seseorang untuk bisa memanfaatkan atau mengoptimalkan ya teknologi yang ada di sekitar dia, baik itu laptop, baik itu handphone, baik itu tablet dan sebagainya. Nah, nanti kemudian pelengkapnya adalah media literacy. Nah, media literacy ini
eh, sebagai counter ya, selain digital literacy ya, sebagai counter terkait dengan isu hoax ya dan fake news tadi. Nah, kalau kita bicara tentang digital literacy, kita bicara tentang media literacy, nah, nanti teman-teman bisa explore lebih lanjut ya istilah tentang digital literacy dan media literacy. Nah, jika kita membahas dua isu tadi, maka kita tidak bisa lepas dari isu bahasan tentang critical thinking. Nah, apa itu critical thinking? Nah, di sini critical thinking ketika di breakdown menjadi critical reading dan critical writing. Balik lagi saya akan bicara tentang hoax tadi. Saya bicara tentang hoax tadi, bahwa terkadang gitu ya, terkadang karena banyaknya berita yang muncul, kita punya media sosial berapa nih teman-teman? Kalau saya sendiri ya, saya punya Instagram, saya punya Twitter, saya ada WhatsApp, saya ada Line gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Facebook nggak pernah dipakai gitu ya. Kemudian ya itulah 5 gitu ya. 5, saya punya 5 media sosial yang saya gunakan gitu ya. Kecenderungannya 5 media sosial ini akan membicarakan isu yang sama yang mungkin sedang happening ya di waktu tertentu gitu ya. Misalnya ya, meskipun kadang-kadang Twitter lagi trending tentang apa, di Instagram berbeda gitu ya, di WA lebih lagi gitu kan. Nah, misalnya tentang pandemi tadi ya, tentang pandemi. Saya sangat tertarik sekali mengikuti tentang perkembangan pandemi gitu ya. Terutama mungkin perkembangan vaksinnya, perkembangan kasus terjadinya penularan dan lain sebagainya. Saya ikuti itu melalui Twitter. Beberapa informasi yang saya dapatkan itu bersumber dari Twitter. Nah, di lain sisi juga saya tidak mencari informasi, tapi informasi itu datang, gitu ya. Entah itu dari grup WhatsApp, gitu ya. Entah itu dari grup WhatsApp keluarga, biasanya yang paling rame, gitu ya. Atau grup WhatsApp tempat kerja, atau grup WhatsApp, kalau teman-teman grup WhatsApp angkatan, ya saya nggak tahu nih kondisi obrolan grup WhatsApp angkatan kalian seperti apa. Tapi mungkin yang sering agak dinamis dan kontroversial gitu, biasanya grup WA keluarga ya, entah Bude, Pak D, atau Simbah gitu ya, yang Simbahnya main WA gitu ya. Itu share informasi yang kadang-kadang kita ketika membaca sudah punya feeling gitu ya, ini kayaknya informasinya nggak benar nih gitu ya, dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita berani ngomong, kadang-kadang nggak berani ngomong, kadang-kadang nunggu gitu ya, atau kita titip ngomong sama bapak gitu ya, Pak itu kok si om itu atau si bude itu kok ngomong kayak gini dan seterusnya. Nah artinya banyak informasi yang kita cari sendiri secara aktif maupun kita datang sendiri. Nah kadang-kadang kita agak kesulitan juga gitu ya mengidentifikasi ini beritanya benar enggak sih gitu ya. Kalau dilihat dari tampilannya benar nih, tapi kalau dilihat dari siapa yang bikin informasinya kok kayaknya nggak valid dan sebagainya. Nah, ketika sudah muncul pemikiran-pemikiran seperti itu, artinya di dalam pikiran kalian gitu ya, atau di dalam gejolak hati kalian itu sudah tertanam yang namanya critical thinking. Ya, pada intinya critical thinking ini adalah tidak serta merta gitu ya mempercayai informasi yang dia sedang dapatkan gitu ya. Nah ini tadi ada kaitannya dengan digital literacy dan media literacy, teman-teman. Nah, selalu mempertanyakan apakah informasi ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, setidaknya ada 3 tips, teman-teman. Ya, kalau kita bicara tentang critical thinking gitu ya, ada 3 tips atau ada 3 cara gitu yang biasanya digunakan oleh critical thinker gitu ya, orang yang berpikir kritis terhadap informasi yang ia ditemui gitu ya.
bisa menggunakan 3 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya adalah who, atau siapa. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita dapat informasi, ketika kita dapat berita, kita tanyakan who, siapa? Siapa nih yang bikin berita ini gitu. Siapa yang bikin adalah Pak Yoga gitu. Pak Yoga itu siapa sih gitu. Artinya orang yang membuat berita itu misalnya Pak Yoga yang membuat berita itu apakah dia adalah orang yang punya concern, punya perhatian, punya kepakaran. Nah, ini lebih dalam lagi nih ya. Punya kepakaran di bidang yang dia tulis gitu. Itu jangan-jangan dia hanya iseng aja gitu. Atau jangan-jangan dia hanya ya tadi repost juga ternyata gitu. Atau dia hanya meresum gitu ya informasi-informasi yang sudah dia dapat menjadi satu informasi yang nggak jelas gitu. Nah, ketika orang itu adalah orang yang memang punya kompetensi ya di bidang yang dia di informasi di bidang yang dia bagikan gitu ya. Artinya oke, kita bisa anggap itu informasi itu adalah informasi yang benar. Tetapi ya teman-teman, tetapi jika tidak ya sebaliknya gitu ya. Ya kita perlu mencurigai gitu ya. Kita perlu mencurigai ini informasi bisa jadi nggak benar gitu. Pertanyaan pertama dibuka dengan who. Pertanyaan kedua dilanjutin. Misalnya kalau pertanyaan pertama itu who, oh orangnya udah tepat. Lanjut pertanyaan kedua yaitu where. Di mana informasi ini didapatkan atau di mana sumber informasi ini didapatkan. Ini informasinya dari mana sih? Oke, saya dapetin dari WA keluarga nih. Nah, di WA keluarga itu kalau misalnya yang nyebarin itu punya link sumbernya, ya kita bisa cross check ke link sumbernya. Tetapi kalau misalnya tidak tahu jeluntrungannya, nah ini ya sudah jelas. Informasi ini pasti tergolong informasi yang tidak jelas. Sudah jelas, tidak jelas gitu ya, artinya gitu. Nah, ya mungkin yang paling mudah ya untuk kita bisa mengidentifikasi terkait dengan pertanyaan yang kedua, where gitu ya. Ketika misalnya kita dapat informasi atau dapat berita gitu ya, ya misalnya itu berita dari website, ya kita coba nilai website itu. Misalnya kita dapatnya, oh itu ternyata sumbernya dari portal berita. Nah, portal berita yang mana? Apakah portal berita yang tidak jelas atau portal berita yang cukup populer? Misalnya kalau di Indonesia yang populer ya ada Kompas, ada CNN, ya, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau saya tambahkan gitu ya bahwa paling mudah untuk mengidentifikasi sebuah berita. Kita bicara tentang berita yang ada di website ya. Kita bisa identifikasi berita atau informasi itu bisa kita percaya dari sumbernya itu dengan melihat domain websitenya. Ya, setidaknya kalau misalnya nama websitenya itu sudah terkenal, misalnya kayak websitenya dari Kompas, dari detik.com gitu ya. Walaupun dia .com, kompas.com dan sebagainya, ya memang itu adalah website dari media ternama gitu ya, media massa ternama gitu ya. Tapi kalau di luar itu, misalnya kita dapat dari website yang di luar media massa, kita bisa mengidentifikasinya dari domain websitenya. Misalnya domain websitenya adalah website.go.id. Nah, apa itu .go.id? .go.id biasanya website dari website milik pemerintah ya. .go itu biasanya artinya adalah government. Nah, website milik pemerintah ini punya kecenderungan bisa lebih dipercayai daripada website abal-abal. Terlebih lagi kalau dibandingkan sama Wikipedia atau dibandingin sama Blogspot atau WordPress gitu ya, yang tidak jelas juntrungannya, ini siapa yang bikin dan sebagainya. Kemudian pilihan yang lain adalah website yang berdomain .ac.id atau .academic.id ya, seperti websitenya Undip ya, .ac.id. Atau website yang berdomain org ya, organisasi gitu ya. Nah, biasanya beberapa organisasi ya itu punya website dan dia mengeluarkan informasi-informasi yang mungkin terkait dengan organisasinya. Nah, ini sebenarnya
memudahkan ya bagi kita untuk cepat mengidentifikasi apakah informasi ini benar atau tidak. Atau juga bisa dijadikan sebagai rujukan gitu ya. Misalnya mungkin sering teman-teman dapat ya forward bonus kuota gitu ya, atau subsidi kuota gitu ya, subsidi kuota bla bla bla, atau teman-teman dapat hadiah. Ya, saya sering tuh dapat hadiah tuh. Kadang 500 juta, kadang 1 M ya, kadang 300 juta gitu ya. Tapi saya cuekin aja gitu ya. Sombong amat ya. Lewat SMS biasanya gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya upaya penipuan gitu ya. Ya, kalau kita sebagai orang yang tahu gitu ya, tahu ilmunya, ketika kadang-kadang di dalam pesan tersebut kita diminta untuk menuju pada halaman website tertentu. Nah, teman-teman bisa perhatikan halaman websitenya. Ya, halaman websitenya itu misalnya dapat hadiah dari BRI gitu ya, uang tunai sebesar 500 juta misalnya gitu ya. Nah, kan lihat websitenya. Websitenya pasti bukan website officialnya BRI gitu ya. Jadi ada embel-embelnya di belakangnya, domainnya. Jadi kalau membaca website itu seperti kalau orang Muslim ya membaca seperti membaca Al-Quran ya, dari kanan gitu ya. Jadi misalnya tadi ya .go.id ya. ID itu Indonesia, ini website milik Indonesia atau berada di Indonesia. Terus maju dari kanan ke kiri gitu ya. Kemudian Go Government. Nah, kemudian misalnya Jateng Prof gitu ya. Oh, berarti ini website di Indonesia sifatnya website government milik Jateng Prof. Nah, kenapa kemudian website-website yang berdomain .go.id, .org, .academic dan sebagainya itu lebih direkomendasikan untuk bisa dipercayai? Karena ya tadi kepengarangannya atau authorship-nya gitu ya, itu lebih jelas ya, otoritasnya itu lebih jelas. Ini siapa yang mengeluarkan, entah itu perorangan maupun instansi, itu jelas orangnya atau jelas lembaganya. Nah, tadi ya, 2 pertanyaan. Yang pertama adalah who, yang kedua adalah where gitu ya. Who, siapa yang membuat berita ini, where di mana kita bisa, di mana informasi ini didapatkan atau sumbernya dari mana. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan terakhirnya ya, pertanyaan pamungkas ya, yang menyimpulkan 2 pertanyaan tadi. Apakah informasi ini kredibel? Jadi ketika kita sudah tahu jawaban dari who dan where, kemudian dijawab dengan pertanyaan pamungkas, yaitu apakah informasi yang saya baca ini itu adalah informasi kredibel. Nah, ukuran kredibel adalah seberapa bisa dipertanggungjawabkan nih informasi yang saya dapetin dengan melalui 2 pertanyaan yang tadi. Nah, ini adalah critical thinking ya, ketika kita selalu memiliki semacam pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap informasi yang selalu kita dapatkan gitu ya. Nah, kita sebenarnya sedang melatih berpikir secara kritis ya, dari setiap apa yang kita baca, apa yang kita temui. Oke. Nah, itu beberapa isu yang melingkupi atau yang menemani isu-isu tentang literasi informasi, teman-teman. Sekarang kita sudah mulai lebih intens ya, mencoba untuk mengenal ya apa itu information literacy ya, apa itu literasi informasi, dimulai dari timeline ya, atau sejarah literasi informasi itu dibentuk gitu ya, atau semacam dicetuskan gitu ya. Nah, kalau kita mencoba untuk memahami timeline dari literasi informasi, ya literasi informasi itu memang lahir ya, bermula ya itu di Amerika gitu ya, di Amerika. Ya. Nah, memang literasi informasi ini pertama kali ya didengungkan oleh Paul Zułkowski ya di tahun 1970 gitu ya. Nah, sebenarnya istilah ini itu
muncul pertama kali sebagai respon gitu ya, sebagai respon atau sebagai ya tanggapan gitu ya, karena pada saat itu muncul istilah era informasi. Jadi ketika rame era informasi, muncullah respon berupa information literacy yang didengungkan oleh Paul Zurzkowski di tahun 1970. Udah lama banget kalau di Amerika itu sudah terdengar gitu ya. Nah, kemudian pada tahun nih ya 1989 ya, American Library Association ya membuat definisi tentang literasi informasi yang pertama kali. Nah, nanti saya akan bahas ya definisi yang diberikan oleh Allah gitu ya. Nah, kemudian 10 tahun kemudian gitu ya. Nah, ini di UK ya. Di UK 10 tahun kemudian Society of College National University Libraries ya, atau disingkat dengan SCONUL ya, membuat definisi juga tentang literasi informasi. Nah, artinya apa? Literasi informasi ini memang lahir pertama kali di Amerika, kemudian mulai dikenal ya, kemudian 10 tahun berlalu merembet ke Inggris. Oke, ini yang tadi sudah saya janjikan ya, definisi dari literasi informasi miliknya Allah ya. Allah ini mendefinisikan orang yang literate dengan informasi atau orang yang memiliki literasi informasi adalah seseorang yang mampu ya mengenali kapan informasi itu dia butuhkan, tetapi tidak hanya berhenti pada dia tahu apa si individu itu tahu apakah dia punya kebutuhan informasi, tapi dia juga punya kemampuan ya, have the ability to, punya kemampuan untuk mengetahui lokasi informasi, locate ya. Kemudian punya kemampuan untuk evaluate ya, mengevaluasi informasi, dan punya kemampuan untuk menggunakan informasi secara efektif untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Nah, ini definisi yang pertama kali yang didengungkan oleh American Library Association. Saya tambahkan untuk yang SCONUL ya, pada saat itu ya, ini yang SCONUL pada saat tahun 1999, SCONUL ya, SCONUL pada tahun 1999 mereka mendefinisikan tentang literasi informasi. Orang yang menurut SCONUL ya, orang yang memiliki literasi informasi ya adalah mereka yang memiliki kesadaran tentang bagaimana cara mereka mengumpulkan informasi, menggunakan, mengelola, mensintesis, dan menciptakan informasi secara etis. Nah, atau singkatnya, seorang yang memiliki kemampuan literasi informasi adalah orang yang memiliki skill informasi yang efektif. Nah, itu singkatnya seperti itu kalau definisi dari SCONUL gitu ya. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian di tahun 2005 ya, UNESCO ya, ini UNESCO juga punya definisi tentang literasi informasi gitu ya. Nah, dia di dalam proklamasi Alexandria UNESCO di tahun 2005 gitu ya, UNESCO ini memiliki definisi tentang literasi informasi. Literasi informasi ini adalah inti dari support aktivitas lifelong learning. Nah, apa ini lifelong learning gitu ya? Lifelong learning ini ya pembelajaran sepanjang hayat ya, belajar sepanjang hayat gitu ya. Artinya kalau ini satu lagi sebenarnya tadi yang belum saya sampaikan, bahwa ternyata isu tentang literasi informasi juga ada kuat kaitannya dengan isu lifelong learning. Jadi orang itu seperti kita gitu ya, kita itu ya harusnya punya semangat untuk selalu belajar, ya, semangat untuk belajar sepanjang hayat. Nah, information literacy ini adalah core-nya, gitu, adalah inti dari pendukung lifelong learning.
Ada lanjutannya di sini. Information literacy ini akan mengempower atau menguatkan ya seseorang ketika menjalani hidupnya ya, untuk mencari, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan informasi secara efektif untuk meraih tujuan dari aktivitas pembelajaran atau edukasinya. Nah, UNESCO mempercayai bahwa literasi informasi ini adalah hak asasi ya, human right gitu ya, hak asasi yang paling mendasar bagi manusia di era digital ya. Artinya semua orang harus punya kompetensi atau kemampuan literasi informasi. Menurut UNESCO seperti itu. Nah, kemudian di tahun 2016 ya ACRL ya. ACRL ini apa? ACRL ini adalah Association of College and Research Libraries, ini dari organisasi subdivisi ya dari ALA. Dia memberikan definisi literasi informasi sebagai sebuah satu set ya terintegrasi atau kemampuan yang terintegrasi ya, yang mampu memandu si pemiliknya gitu ya untuk menemukan informasi, memahami bagaimana informasi itu tercipta gitu ya, bagaimana informasi itu bernilai, dan bagaimana menggunakan informasi untuk menciptakan pengetahuan baru dan berpartisipasi secara etis dalam komunitas pembelajar. Nah, ini sebenarnya definisi literasi informasi menurut ACRL ini akan lebih mudah diejawantahkan ya, dimanifestasikan dalam beberapa aplikasi literasi informasi secara praktis. Nah, nanti di akhir slide ini akan dibuka pertanyaan yang menjadi trigger bagi teman-teman untuk memecahkan persoalan yang akan saya berikan kepada teman-teman. Kemudian di tahun 2018, CILIP gitu ya, atau Chartered Institute of Library Information Professional memberikan definisi tentang information literacy atau literasi informasi ya. Information literacy atau literasi informasi adalah ability atau kemampuan untuk berpikir kritis. Nah, ini tadi ya. Kenapa kemudian critical thinking ini kemudian memang terkuat kaitannya dengan isu literasi informasi? CILIP ini memberikan definisi literasi informasi sebagai kemampuan untuk berpikir kritis dan membuat keputusan yang imbang atau keputusan yang bijak gitu ya. Membuat keputusan yang bijak terkait dengan informasi yang ditemukan dan yang akan digunakan. Nah, literasi informasi ini nantinya akan mengempower ya, menguatkan, memberdayakan si pemiliknya, empower us gitu ya, sebagai manusia gitu ya, untuk mampu lebih berkontribusi di dalam masyarakat gitu ya. Literasi informasi ini akan menguatkan gitu ya, empower si pemiliknya gitu ya, si empunya ya. Kita sebagai citizen atau sebagai masyarakat biasa ya, untuk bisa memiliki pandangan yang berbasis pada informasi gitu ya. Ketika kita bicara tentang literasi informasi, juga memang isu ini akan kuat kaitannya dengan kuat kaitannya dengan proses pendidikan. Seperti yang sudah kita simak pada slide-slide sebelumnya terkait dengan instruksi literasi, terkait dengan definisi ya, terkait dengan definisi literasi informasi, kita bisa coba analisa gitu bahwa literasi informasi ini menjadi semacam nilai tambah atau menjadi semacam kekuatan ya
yang mampu mengempower tadi ya, mampu menguatkan, memberdayakan, ya, menambah kompetensi kita untuk ya bisa menggunakan informasi secara efektif untuk tujuan tertentu, tujuan hidup kita gitu ya. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam karir pekerjaan atau karir pendidikan. Namun ketika seseorang ini ingin memiliki ya tadi kompetensi literasi informasi, memang tidak bisa tiba-tiba atau minim kemungkinan gitu ya, tiba-tiba semacam dia mendapatkan wahyu, tiba-tiba kemudian sakti gitu ya, memiliki kompetensi literasi informasi, ya memang mustahil seperti itu. Artinya memang harus ada upaya, harus ada usaha, baik itu muncul dari diri si orang secara individu gitu ya, atau usaha yang dilakukan oleh orang lain karena manusia adalah makhluk sosial yang membantu kita untuk meningkatkan kompetensi literasi informasi. Oleh karena itu, tidak asing praktik literasi informasi itu dikenal dengan information literacy instruction, ya. Kenapa kemudian muncul istilah information literacy instruction? Kita bisa lihat quote di dalam slide ini bahwa mengembangkan orang yang memiliki kompetensi literasi informasi atau orang yang literate terhadap informasi ini adalah proses yang berkelanjutan, holistik gitu ya, dan simultan gitu ya. Artinya bukan pekerjaan Bandung Bondowoso dalam satu malam tiba-tiba dia hebat, tiba-tiba si orang itu punya kemampuan atau kompetensi literasi informasi, tapi memang butuh ada aktivitas yang dia jalani dan ada proses yang harus dia lalui. Gitu. Nah, information literacy instruction ini kuat kaitannya dengan pendidikan, ya, proses pendidikan atau pengajaran. Nah, kalau teman-teman lihat di ilustrasi di dalam slide ini bahwa di situ ada pustakawan yang memberikan pengajaran tentang literasi informasi. Jadi ada beberapa hal yang kemudian diajarkan oleh pustakawan kepada pemustakanya untuk memiliki kemampuan literasi informasi yang untuk meningkatkan kemampuan literasi informasi. Usaha pustakawan untuk meningkatkan kompetensi literasi informasi pemustakanya lebih populer atau lebih sering disebut dengan istilah information literacy instruction atau instruksi literasi informasi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kalau tadi ya literasi informasi itu memang sebuah untuk mendidik gitu ya, untuk memberikan pendidikan literasi informasi itu butuh proses, butuh ya harus secara simultan, harus secara bertahap dan sebagainya, maka memang dibutuhkan cara yang paling tepat, yang paling cocok ya untuk mengajarkan literasi informasi. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk dibahas pada kelas kita hari ini sampai minggu depan adalah bagaimana cara terbaik ya untuk mengajar literasi informasi. Nah, ini yang perlu dipecahkan pertanyaan ini. Nah, harapan saya teman-teman mencari jawaban dari pertanyaan ini melalui diskusi dan mencari literatur yang bersumber pada scientific literatur. Ya, teman-teman kemarin sudah dapat di mata kuliah sebelumnya ya sudah dapat materi, sudah latihan ya terkait dengan penelusuran informasi melalui portal jurnal yang dilakukan oleh Undip. Silakan teman-teman bisa cari dari portal jurnal manapun, nanti dari artikel itu ya, nanti dari sumber informasi yang teman-teman dapatkan dari scientific literatur itu kalian jadikan acuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara terbaik untuk mengajarkan literasi informasi kepada pemustaka. Oke, materi pada
pagi hari ini saya akhiri dengan pertanyaan pemantik ini ya untuk didiskusikan. Untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan, teman-teman bisa chat atau bisa menyampaikan pertanyaan melalui Kormat, sehingga nanti Kormat bisa menyampaikan kepada saya dan saya bisa menjawab secara lengkap ya kepada teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kita pada hari ini. Saya akhiri, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semangat untuk diskusi teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.